Halo semuanya, kembali lagi di podcast National Hospital. Kembali lagi kita di episode edisi Ngopi Sore bareng dokter dan kali ini saya sudah bersama Profesor Dr. Jusak Nugraha, DRMS SPPK Konsultan. Saya mau sapa dulu, halo dokter. Halo, selamat siang para Iya, pemirsa. ini sore dok, kita udah ngopi sore nih. Oh, ya, selamat sore, Biasa sore. kita ngopi-ngopi sore gini sambil Iya, belajar dok. Jadi ilmu yang belum kita santai aja. dapatkan, kita kulik di sini di Iya, episode ini. Baik dok, sekarang tuh lagi marak-maraknya dok. Saya buka Twitter, buka iya, Instagram, semua sosial media, iya, berita-berita juga lagi marak banget sama heeh, varian yang di beberapa negara ini iya, sudah menyerang ya dok ya. betul. Semuanya pasti sudah tahu varian Iya, Omicron, betul dok? Omikron ya, Nah, ini dan saat ini kita juga masih mau membahas, mau waspada pengen ya. iya waspada juga nih dok. Dan kalau tahun lalu kan kita Iya, agak apa namanya aware banget sama ya, varian betul, Delta dok. betul. Nah, apakah Omicron ini akan lebih ganas dari Delta atau seperti apa dok? Tidak, Omikron ini justru gejalanya ringan Mm-mm. dan kematiannya sedikit. Sebagian Oh. besar malah sembuh. Oke, tapi dok, ini nih, apa perbedaan Omicron dengan yang lain, terutama Delta dalam segi klinisnya? Mungkin Ya, dokter bisa jelaskan. klinisnya yang Delta ini bisa berat, bisa meninggal. Tapi Omikron biasanya sembuh sih, Oh, lebih apakah sedikit. gejalanya? Gejalanya apakah sama dok? Gejalanya sebetulnya dua-dua sama-sama ya virus COVID. Mm-mm. Jadi gejalanya semua mirip, cuman Omikron katanya lebih ringan. Lebih ringan, Jadi berarti. kadang-kadang tidak ada kehilangan pembauan, tidak ada kehilangan rasa. Mm-mm. Tahu-tahu virusnya sudah menyerang paru. Jadi Oh, tidak dideteksi di kerongkongan, belum, kadang-kadang tidak terdeteksi. oh, oke, berarti sama seperti pilek, batuk Iya, gitu ya dok mirip-mirip ya, gitu. demam gitu, Demam. atau bahkan mungkin tidak ada gejala dok. Terus tiba-tiba terkena Omicron ini gimana dok? Bisa, variasinya sangat lebar. Oh gitu, oke. Baik dok. Dan apakah itu akan berpengaruh lebih Prof kalau misalnya kita terkena itu, Ya, apakah tadi kan Prof bilang kan iya, kalau misalnya kita terkena itu tidak langsung berat. berat Iya, dan berat meninggal gitu ya. iya. Lalu seperti apa dok paling beratnya Prof? Tapi paling beratnya karena dia tidak ketahuan itu, tahu-tahu sudah berat sekali, sudah sesak baru masuk ke rumah sakit. Nah, yang ditakutkan kan seperti itu. Oh, apa yang akhirnya membuat kita harus segera memeriksakan itu Prof? Ya, kalau ada kecurigaan, kalau ada kontak dengan orang yang sakit. Oke, baik Prof. Lalu ini biar semuanya akan Iya, semakin aware juga, berarti kita kan harus segera memeriksakan itu, Prof. iya, Apakah PCR dan iya, juga antigen DNH ini apakah iya. bisa mendeteksi Omicron ini, Prof? Bisa kalau antigen dan PCR kita, karena PCR kita itu mendeteksi gennya bukan yang di gen S, bukan yang berubah dari Mm-mm. Omikron ini, tapi kita memeriksanya dari gen yang lain, nukleokapsid Mhm. dan gen LDRP atau ORF. Jadi itu mendeteksi, termasuk varian Omikron tetap terdeteksi kalau ada. Oh, berarti ini para pasien di National Hospital Ya, pengen tahu dan ya. penasaran nih kira-kira apakah dia terdeteksi virus Omicron ini bisa langsung ke National Hospital karena bisa mendeteksi ya, Prof ya. Deteksinya kalau positif dan dicurigai Mm-mm. Omikron, Mm-mm. kita bisa memeriksa dengan sequencing, Hmm. cuman perlu waktu itu, Waktunya berapa lama, Prof? kira-kira seminggu. Oke, baik. Tapi harus positif dulu Oh, harus positif dulu dan lalu CT-nya harus rendah. baik, baik, Prof. Lalu langkah-langkah pencegahan apa saja dan juga pengobatannya ini apakah Ya, beda dengan yang lainnya, Prof? eh, prokesnya tetap sama, jadi itu berlaku umum untuk semua virus COVID. Mm-mm. Berita bagusnya adalah bahwa rakyat Indonesia itu sebagian besar divaksinasi dengan Sinovac.
di mana Sinovac itu adalah virus utuh yang dimatikan. Dengan kata lain, kita punya antibodi yang cukup lengkap terhadap komponen dari virus-virus COVID ini. Oke. Jadi kalau sebagian mutasi, masih ada antibodi-antibodi lain yang bisa menangkal. Itulah sebabnya kita tidak terpengaruh dengan varian Omikron ini. Karena kita vaksinasinya pakai Sinovac. Kalau pakai Pfizer atau pakai mRNA yang lain, nah itu kalau ada mutasi di SRBD namanya, itu dia bisa bobol masuk kan antibodi yang dibentuk sudah tidak efektif lagi, tapi tidak dengan kita. Kalau kita Sinovac kebanyakan ada antibodinya. Hanya saja titernya kita harus periksa apakah antibodinya cukup. Kalau nggak cukup, ya memang harus booster ketiga. Oke, baik Prof. Berarti ini saya tekankan sekali Iya, lagi untuk pasien National Hospital Surabaya, iya, eh, PCR dan juga antigen iya. di National Hospital itu berarti bisa ya dok Tetap membutuhkan bisa mendeteksi waktu seminggu. adanya. Enggak, kalau deteksi Heeh, ada COVID-nya, yes. walaupun itu varian Omikron, ya cepat. Kalau antigen 15 menit, kalau PCR kurang dari 24 jam. Oh, oke. Oke. Dan ini dok, mungkin ada yang mau ditambahkan buat para pasien National Hospital Ya, Surabaya, dokter bisa sampaikan pada teman-teman yang sedang menonton episode kali ini. ya, walaupun kita relatif dalam tanda kutip aman terhadap Omikron ini, tetapi kita mesti waspada status imun kita seberapa. Apalagi tahun depan itu kan bisa booster, boleh booster. Jadi pesan saya ya coba cek antibodi masing-masing. Oke, baik. Kalau cukup ya kita aman, kalau nggak cukup ya bisa booster. Oke. Itu perlindungan kita terhadap Omikron dan virus COVID pada umumnya. Semoga makin melandai. Amin. Itu doa Ya, semua ya, Dok ya. Oke, baik Prof, mungkin ada pesan juga yang disampaikan untuk kepada pasien National Hospital Surabaya untuk kita bisa sama-sama menjaga ya. prokes dan lain-lain mungkin bisa disampaikan juga. Jadi sekarang ini sudah sangat jarang yang positif. Jadi kalau ada klaster-klaster, Hmm, itu mesti cepat diidentifikasi kontaknya siapa saja dan segera diperiksa supaya tidak jadi wabah baru. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Terima Dan saya mau kasih. sampaikan juga kepada pasien National Hospital Surabaya untuk screening PCR dan juga antigen bisa mendeteksi juga Omikron. Bisa langsung aja jika pengen tahu lebih lanjutnya, langsung menghubungi di Instagram kami di @nationalhospitalsby dan bisa melihat untuk kontak yang bisa dihubungi di WhatsApp-nya juga bisa dihubungi juga. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk Prof sudah menemani kita di sini, sudah memberikan ilmu agar kita juga aware ya, Prof ya. Tuh, ya. Oke, terima Terima kasih kasih Prof untuk sama-sama. waktunya. Terima kasih Salam sehat. sama-sama.